Pernahkah Anda mengalami kejadian kurang lebih seperti ini? Resep sudah bagus, bahan-bahan sudah tepat, tapi hasil baksonya nggak bagus, dalam arti tidak kenyal dan juga tidak keras. Jika Anda mengalami hal seperti ini, mungkin permasalahannya ada pada proses, bisa proses gilingnya atau proses rebusnya. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam waktu proses pembuatan bakso. Kalau resep membuat bakso itu tentu mudah didapatkan, Anda bisa cari di internet banyak sekali. Tapi tentang triknya, kesalahan-kesalahan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat menggiling, ini yang susah. Nah, hari ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan yang umum terjadi yang harusnya dihindari. Yang pertama, memakai RS. Nah, ini kesalahan yang mutlak yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kenapa gini? Satu, kalau kita perlu air atau es batu dalam adonan, perlu nggak? Jawabannya ada, perlu untuk melarutkan kan. Nah, permasalahannya adalah kita sebenarnya tidak boleh pakai RS. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama, secara gini, bakso itu kalau mau kenyal itu perlu ekstraksi protein yang maksimal. Dan ketika kita mau ekstraksi yang maksimal, kita perlu suhu yang dingin. Anda tentu tahu suhunya es batu dan suhunya RS ini pasti beda. Es batu pasti lebih dingin daripada RS. Oleh karena itu yang paling optimal sebenarnya adalah pakai es batu. Alasan yang pertama kan. Alasan yang kedua yang sering diremehkan adalah ini. Biasanya kalau kita ke penggilingan, mereka tukang gilingnya memasukkan es batu RS itu berdasarkan apa? Berat atau volume? Umumnya adalah volume. Misalkan 1 gayung, 1 ceduk. Nah, seperti itu. Hal yang sangat membedakan, 1 gayung es batu itu tidak selalu sama dengan 1 gayung RS. Oke, es batu dan RS itu memang secara berat itu sama. Tapi kalau secara volume itu pasti beda. Kalau Anda nggak percaya, Anda coba. Anda ambil 1 gayung es batu, Anda timbang berapa gram. Lalu Anda ambil juga 1 gayung RS, Anda timbang berapa gram. Jumlahnya pasti berbeda. Pasti yang RS, yang air biasa itu pasti lebih banyak. Nah, permasalahannya adalah kita bikin bakso itu harusnya takarannya itu bukan berdasarkan volume, tapi berdasarkan berat. Nah, ketika beratnya terlalu over, airnya, cairannya, esnya ini terlalu over, tentu hasilnya akan lembek dan tidak kenyal, tidak keras. Karena itu, memakai RS di dalam adonan bakso sebenarnya sangat tidak disarankan. Anda akan jauh lebih optimal menggunakan es batu. Jadi pastikan kalau Anda ke penggilingan, Anda bikin bakso, kalau mereka kasih RS, jangan mau. Anda minta es batu saja. Kalau mereka nggak punya es batu, sebaiknya Anda pindah ke penggilingan yang lain. Karena hasilnya pasti beda. Walaupun secara beratnya nanti sama, dalam arti es batunya misalkan nih, tukang gilingnya ditimbang, dimana kayaknya kok nggak mungkin juga, misalkan ditimbang, sama-sama 1 kilo es batu dan RS, hasilnya pun pasti beda. Karena yang faktor pertama tadi kan, kita butuh suhu semakin dingin, hasilnya bisa semakin bagus. Oke, lanjut. Kesalahan yang kedua. Nah ini, kesalahan yang kedua adalah kita menggunakan proses metode yang salah. Kalau ini sih mungkin relatif ya, karena ada beberapa tukang giling yang sudah profesional, sudah ngerti itu, mereka tahu tahapannya. Tapi ada juga yang mungkin enggak. Nah, kesalahannya gimana? Gini, sebenarnya dalam membuat bakso itu ada 2 metode yang lazim digunakan. Yang pertama itu metode yang bertahap. Dalam arti gini, tahapan itu masing-masing itu untuk mengoptimalkan setiap proses. Tahapan yang benar seharusnya adalah tahap pertama, daging plus garam plus pengenyal dan sedikit es. Tahapan yang satu, setelah digiling, jalan. Tahapan yang kedua adalah memasukkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan tambahan pangan yang lain. Tahapan yang ketiga, itu baru memasukkan tepung dan juga sisa es batu yang ada. Kenapa kok tahapannya dibagi 3 gini? Jawabannya simpel, karena kita mau optimal dalam ekstraksi protein sehingga hasilnya itu kenyal. Nah, kalau itu kan metode yang pertama. Ada metode kedua yang sering dipakai adalah langsung jadi satu, pokoknya masuk semua langsung giling bareng selesai, biar nggak ribet. Bisa nggak? Seharusnya secara teori itu bisa. Kedua metode ini bagus, tapi kalau Anda bikin di penggilingan, dan saya tahu di Indonesia itu banyak yang nggak standar, sebaiknya tidak pakai yang all in method tadi, yang langsung dimasukkan. Kenapa? Karena secara proses itu tidak akan maksimal. Kalau Anda punya pabrik, Anda punya industri sendiri, itu mungkin bisa dilakukan selama catatannya adalah Anda bisa ngatur suhu ruangannya. Dalam arti ber-AC, dingin, dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi kalau di penggilingan, di pasar yang ya suhunya suhu ruangan seperti ini, sebaiknya enggak. Hasilnya pasti beda. Nah, jadi kesalahan yang kedua adalah secara proses, dan sebenarnya yang paling tepat adalah itu tadi, daging, garam, dan juga
pengenyal, biasanya fosfat atau STPP atau Wendapos, Fosmik dan sebagainya. Itu digiling dulu, sama sedikit es digiling dulu. Setelah itu masuk bumbu-bumbu dan bahan tambahan pangan yang lain, digiling lagi. Terakhir baru masuk tepung dan juga es batu, digiling lagi. Nah, sebenarnya yang krusial adalah tepung ini nggak boleh masuk di depan. Kenapa? Karena ketika tepung masuk di depan dan semua es batu masuk di depan juga, ekstraksi fungsi kerja dari masing-masing bahan tambahan pangan ini akan turun, sehingga tidak optimal. Sebenarnya alasannya seperti itu. Maka kalau bisa Anda cari penggilingan yang prosesnya seperti itu. Ya, saya menemui sih kalau di Surabaya ada beberapa yang tahu metode yang benar seperti itu, sehingga kalau di dia biasanya itu hasilnya lebih bagus. Nah, tapi kan kembali, Anda tidak semuanya di Surabaya, jadi silahkan Anda cari. Kalaupun ternyata tukang gilingnya nggak ngerti, ya Anda mungkin bisa ya agak cerewet lah untuk memberitahu seperti itu. Oke, itu kesalahan yang kedua. Lanjut nih, kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan ketiga ini adalah menggunakan daging tapi tidak di grinder. Di grinder itu apa gini? Anda kalau ke penggilingan, setahu saya nih biasanya ada dua mesinnya. Yang pertama itu mesin grinder, yang satu baru ball cutter. Grinder itu yang gampangnya gini. Daging kan biasanya kotak-kotak itu dimasukkan mesin jadinya kayak apa ya? Kayak mie. Jadi kayak lembaran panjang, ya dikecil-kecil lah kayak gitu. Baru dimasukkan ke ball cutternya. Nah, ini adalah proses yang tepat. Jadi kalau Anda ke penggilingan, Anda coba cari yang mereka yang punya dua mesin itu. Kalau ternyata nggak punya, ya sebaiknya Anda cincang dulu lah dagingnya di rumah. Kenapa? Alasannya ini. Kembali ke ekstraksi protein. Daging kalau masih kotak-kotak langsung masuk ball cutter, itu biasanya ekstraksi proteinnya nggak maksimal. Karena kondisi mesin dan pisaunya ini juga tidak optimal. Nah, sebaiknya memang di grinder dahulu, jadi keluar yang sudah kecil kayak mie gitu, yang lembaran, pokoknya yang kecil-kecil lah, itu baru dimasukkan ke ball cutter supaya hasilnya maksimal. Dan ingat, kata kuncinya bakso kan selalu, kalau mau kenyal bagus, proteinnya ini harus maksimal. Dan dua metode cara seperti tadi, grinder lalu ke ball cutter, itu proses yang optimal. Jadi kalau bisa ya, itu cari tempat penggilingan yang punya dua mesin tersebut. Kalaupun nggak punya, ya Anda sebaiknya cincang dulu lah di rumah. Atau Anda beli alat grinder, nggak mahal kok. Yang manual yang digiling tangan gini tuh murah, paling sekitar 100-200 ribu aja sudah dapat. Oke, itu yang ketiga. Oke, lanjut. Sekarang yang keempat. Nah, proses keempat ini sudah bukan proses penggilingan, tapi proses rebusnya. Proses rebus ini sering diremehkan orang karena orang merasa ya rebus itu cuma bikin matang, padahal enggak. Saya sering menyampaikan ini sih sebenarnya, ya saya ulang lagi supaya Anda ingat. Ingat, proses rebus ini sangat pengaruh. Kenapa? Karena ada banyak bahan itu yang baru aktif ketika kena suhu panas yang tinggi. Paling simpel adalah tepung. Tepung baru bisa bereaksi jadi bisa kenyal itu kalau dia kena suhu di atas 60 derajat. Nah, masalahnya kalau kita ngerebusnya ini nggak benar, ya ini. Kadang luarnya ini sudah bereaksi sempurna, sudah kenyal, dalamnya ini empuk. Jadi kalau Anda menemukan kasus digigit luarnya itu garing, bagus, kenyal, tapi ketika masuk dalam ini jadi empuk, itu berarti proses merebus Anda salah. Hal yang benar yang seharusnya dilakukan adalah jangan terlalu cepat ngerebus. Paling simpel, cara paling gampang adalah ketika semua bakso itu sudah ngapung, jangan langsung diselesaikan. Tapi tunggu dulu sekitar 15 menit lah. Dengan api kecil sehingga memastikan semuanya ini matang. Nggak cuma luar tapi dalamnya pun juga kena suhu yang panas yang sama. Kalau mau tahu, sudah tahu matangnya atau enggak, ya Anda belah aja baksonya. Kalau di tengah-tengahnya ini sudah nggak ada warna merah atau pink, berarti itu sudah selesai. Nah, tips keempatnya itu, jangan terlalu cepat. Tips kelima juga masih tentang rebus. Kalau yang keempat tadi jangan terlalu cepat, yang kelima jangan sampai airnya mendidih. Nah, proses merebus yang menggunakan air mendidih atau suhu panas yang tinggi itu mungkin diharapkan supaya proses rebusnya cepat. Padahal ada dua hal yang bisa terjadi kalau kita melakukan cara seperti ini. Yang pertama, bakso bisa pecah. Yang kedua, karena terlalu cepat itu tadi, luarnya ini sudah matang, sudah ngulit, sudah bagus, tapi dalamnya ini masih jelek. Jadi proses merebus yang tepat juga jangan menggunakan air yang mendidih. Terlalu panas nggak baik, terlalu cepat juga nggak baik. Nah, oke, jadi hari ini kita sudah belajar dari 5 hal yang harusnya dihindari dan diperbaiki. Yang pertama tadi apa? Yaitu jangan menggunakan RS. Yang kedua, sebaiknya untuk metode Anda pilih yang bertahap. Jangan yang langsung masuk bluk semua langsung digiling, itu nggak optimal, sebaiknya enggak. Yang ketiga, Anda pastikan ketika menggiling dagingnya ini sudah digrinder atau dicincang kecil dulu baru masuk ke ball cutter. Yang keempat, proses rebusnya jangan terlalu cepat, dan yang kelima jangan mendidih.
Oke, hari ini ada itu saja 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan hasil bakso kita. Dan jika Anda menyukai tips trik materi seperti ini, cek terus channel Emperor saja, karena di sini kami akan membagikan berbagai macam tips, trik, teori yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso yang lebih oke. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.